Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi, hidup Jokowi, kata Bapak Presiden Prabowo di HUT Partai Gerindra. Kata beliau, kita bisa maju ini karena atas dukungan mantan Presiden ke-7 RI. Mantap, Bapak Prabowo memang jiwa besar, jiwa tulus, tapi semua ada aturannya. Jika terbukti bersalah atas segala kebijakannya waktu menjabat kemarin, tetap diadili. Tetap diadili dan tetap harus kudu diperiksa. Hidup Jokowi, hidup Prabowo Subianto, Presiden RI. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa. Barusan saya dengar pidatonya Prabowo yang mengatakan bahwa bangsa itu akan bangkit ketika elitnya bersatu, katanya. Ya percuma elitnya bersatu kalau untuk menyusahkan rakyat, percuma elitnya bersatu kalau untuk bagi-bagi jabatan, percuma elitnya bersatu kalau untuk menggusur tanah rakyat, menaikkan BBM, menaikkan gas, dan lain sebagainya. Manusia itu bangkit bukan karena persatuan elitnya, tapi karena cara berpikirnya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam. Nah sekarang mau bangkit gimana manusia ini, Pak, bangsa ini? Kalau dana pendidikan dikurangi, kuliah mahal, fasilitas pendidikan masih kurang, dana riset dikurangi. Nggak usah omong-omong deh, Pak.
Pemikiran seperti apa yang bisa membuat sebuah bangsa itu bangkit? Tentulah pemikiran ideologi. Hari ini ideologi kita nggak jelas sebetulnya. Kita mau bebek kanan kiri. Kalau ingin bangkit, harus pakai ideologi Islam. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Wah, baru kali ini ngelihat presiden bilang, "Dasmu mantap seperti pemilih-pemilihnya." Sudah diberitahukan oleh para ahli dan banyak masyarakat sudah bersuara, tapi masih menolak aja. Mantap sekali seperti pemilih-pemilihnya. Wah, mantap sekali keberlanjutan. Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya, ya, Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Pak, kalau untuk pertemanan, Pak, Bung Karno itu lebih dahsyat lagi daripada Bapak berteman dengan Pak Jokowi. Bung Karno punya 6 teman sahabat dekatnya. Itu semua dimasukkan penjara, Pak, sama Bung Karno. Bapak ingat Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu teman seperjuangannya, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dan orang-orang menyebutnya Tritunggal di Indonesia ini. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Bung Hatta. Itu dimasukkan dalam penjara cuma karena perbedaan prinsip, Pak. Terus Buya Hamka, Pak. Buya Hamka dimasukkan juga sama Bung Karno. Padahal itu guru ngajinya, Pak. Gurunya Bung Karno, yang sering besuk Bung Karno di pengasingan. Masuk, Pak, karena perbedaan prinsip. Terus Kartosuwiryo, Pak. Kartosuwiryo itu teman sekamar, Pak. Sekamar kos dengan Bung Karno. Kalau Bapak sama Pak Jokowi kan belum pernah sekamar, Pak. Ini sekamar, Pak. Dimasukkan dalam penjara, Pak. Terus Muhammad Rum. Muhammad Rum yang buat perjanjian Rum Royen itu juga masuk, Pak. Itu teman-teman seperjuangannya. Safrudin Prawironegoro. Terus Kasman Singo Dimejo. Kasman Singo Dimejo. Itu semua sahabat, Pak. Sahabat karibnya Bung Karno. Terus Pak Harto, Pak. Pak Harto itu pernah memenjarakan Bung Tomo. Siapa di Indonesia ini yang gak kenal Bung Tomo? 10 November, Hari Pahlawan. Itu ada patungnya, Bung Tomo. Pernah dipenjarakan sama Pak Harto, Pak, karena perbedaan prinsip. Pak Harto juga pernah mengasingkan Bung Karno, walaupun itu mantannya, seniornya. Itu loh, pemimpin-pemimpin yang jadi impian saya, yang membuat Indonesia menjadi besar. Karena pandangannya demi bangsa dan negara, bukan demi teman, kroni, kelompok dan golongan. Sedangkan sekarang Bapak curhat ke rakyat. Jangan pisahkan Bapak dengan Pak Jokowi. Kabinet gemuk. Saya tidak peduli dibilang apa. Yang penting hasilnya. Iya, hasilnya kacau. Kepada Ketua Umum Partai PKB Caimin, terima kasih karena Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Loh, Presiden kok ngomong kayak gitu sih? Jadi nggak salah juga ya kalau dulu Anies ngasih dia nilai 11/100. Karena sebagai seorang pemimpin, dia kayaknya nggak bijak ya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Pak Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih.
Terima kasih. Oh, yang milih dia jadi presiden kan rakyat ya. Harusnya dia berterima kasih kepada rakyat, bukan berterima kasih kepada Jokowi. Saya menjadi saksi kalau Pak Jokowi itu tidak punya ambisi ini itu. Pikiran dia hanya untuk rakyat Indonesia. Ya elah, kalau dia kagak punya ambisi, nggak mungkin lah anaknya jadi wapres. Muji sih muji, tapi jangan sampai berlebihan kayak gitulah. Coba cek di seluruh dunia, tidak ada presiden yang sekuat Pak Prabowo. Alah, makanya gue bilang mereka itu satu circle, mereka itu sama aja. Mereka saling puji, kita rakyat gigit jari. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-kali salahin Prabowo. Ah, kocak ya, dia kagak mau disalahin. Padahal dia kan yang meninggalkan hutang yang begitu menumpuk. Dan dia juga yang udah bikin APBN kita mengalami defisit. Omon-omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon-omon. Kerjanya omon saja. Lagi-lagi nih kebijakan pemerintah ujung-ujungnya akhirnya mengorbankan rakyat, merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat. Imbas adanya efisiensi anggaran yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap beberapa kementerian dan lembaga, akhirnya beberapa kementerian, salah satunya seperti Kemendikti, menterinya Satrio Sumantri berencana akan menaikkan biaya kuliah. Gila, miris banget gue ya. Setiap kebijakan pemerintah kerap kali nih ya rakyat jadi korban. Kemarin masih ada nih dalam otak kita masalah gas melon yang sampai memakan korban. Sekarang muncul lagi kebijakan baru yang akhirnya merugikan rakyat lagi. Di tengah situasi dan kondisi perekonomian rakyat Indonesia yang masih banyak jauh dari kata sejahtera, masih banyak rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan, untuk makan aja susah ya. Bagus mereka bisa membiayai anaknya untuk kuliah, malah sekarang biaya pendidikan mau dinaikkan. Mana janji Pak Prabowo saat kampanye yang katanya biaya pendidikan gratis? Nyatanya malah Mendiktinya sendiri berencana menaikkan biaya pendidikan, Pak. Apakah memang rencana Bapak ini ingin menghancurkan generasi muda yang ada di Indonesia? Percuma Pak, makan gratis, makan bergizi gratis, jika rakyat Indonesia sendiri tidak mengemban pendidikan yang maksimal. Nggak ada gunanya makan bergizi gratis, Pak. Bukan hanya makan bergizi gratis yang dibutuhkan, tetapi pendidikan juga. Atau jangan-jangan juga pemerintah memang sengaja ingin rakyat Indonesia ini bodoh, biar pemerintah semakin hari bisa terus membodohi rakyatnya demi kepentingan politik kalian. Gila ya, gue bener-bener nggak habis pikir. Efek besarnya hutang negara yang ditinggalkan oleh si Jokowi, efek gemuknya kabinet merah putih, akhirnya rakyat menjadi korban. Kalau Bapak memang pro rakyat, ya, jangan bebani rakyat, ya. Bapak tidak perlu melakukan efisiensi di Kemendikti misalnya, ya. Bapak kenapa enggak memangkas anggarannya, gaji-gaji itu para menteri Bapak pangkas. Para anggota legislatif Bapak kurangin gaji-gajinya. Toh selama ini mereka juga katanya wakil rakyat, nyatanya kebanyakan tidak mewakili rakyat. Toh menteri-menteri juga cuman begitu-gitu aja saya ngelihat kinerjanya. Seperti si Bahlil juga tuh salah satunya, Pak. Staf khusus dihilangin, gak ada gunanya tuh, Pak. Si Deddy Kobuzer, si Raffi Ahmad, Pak. Mana yang katanya Pak Prabowo bekerja murni untuk kepentingan rakyat dan bangsa? Jika seperti ini caranya Pak Prabowo. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Ya, itulah teman-teman komentar atau kritikan dari para netizen teman-teman. Saya sangat menggelitik dari statement Pak Jokowi yang bilang Prabowo ini presiden hebat. Sampai saya tidak ada yang berani mengkritik, dan ujung-ujungnya yang disalahkan hanya Jokowi. Saya jadi lucu dengan statement Pak Jokowi ini. Karena emang kebijakan yang dihasilkan saat ini itu karena ada imbasnya dari kebijakan Pak Jokowi terdahulu. Nah, hasil kebijakan Pak Jokowi terdahulu itu imbasnya ke sekarang gitu loh, ke presiden sekarang. Dari mulai kebijakan pagar laut tuh yang sekarang ada sertifikatnya, dari kebijakan pembangunan IKN,
yang dananya nggak ada, yang ngaku-ngaku banyak investor tapi kenyataannya nol, sehingga saat ini Pak Prabowo harus memutar otak gimana caranya itu IKN bisa terbangun, sampai memotong anggaran-anggaran yang imbasnya juga sampai anggaran untuk pendidikan juga dipangkas. Itu kan semuanya kan karena kebijakan-kebijakan ulahnya beliau terdahulu ketika beliau menjabat menjadi presiden. Kalau beliau ngomong kalau apa-apa yang disalahkan Jokowi. Ya emang semuanya itu salah ente, Pak. Semuanya itu kebijakan ketika ente menjabat menjadi presiden. Ibu kota Nusantara pun itu kan hanya ambisi Bapak saja. Sebenarnya Indonesia ini gak penting-penting amat untuk pindah ibu kota. Masih banyak yang harus dibangun selain membangun ibu kota. Lucu kan jadinya kalau Bapak ini bicara seperti itu gitu loh. Dan bagi kalian yang berharap untuk Pak Jokowi ini diadili, sudahlah, lupakan. Karena ya kalian lihat sendiri, Pak Prabowo ini tak mau dipisahkan dengan Pak Jokowi. Tak mau dibawa kemana arah pemerintahan sekarang ini. Coba kalian teman-teman tuliskan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.